Bisa temu kembali kolaborasi webinar antara Kampus Akubang dan DJP Denpasar Timur. Bapak Ibu, kami memang punya agenda untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perpajakan, supaya kita semuanya dengan sukarela, dengan sadar membayar pajak. Saya Vina dari Kampus Akubang yang akan memandu kegiatan ini, Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Anda yang sudah join tepat waktu. Jadi karena pembicaraannya akan semakin hangat, jadi saya harus segera mulai saja. Jadi untuk yang nanti akan menyusul atau terlambat, silakan saja ya. Tapi kita tidak akan membuat teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah join tepat waktu untuk menunggu terlalu lama. Baik, webinar kita kolaborasi antara Akubang dan DJP Denpasar Timur ini, Bapak Ibu, sore hari ini mengambil tema DUK. DUK vs PTKP bagi wajib pajak orang pribadi serupa tapi tak sama. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai wajib pajak ini selalu dihimbau untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi mulai 1 Januari dan biasanya berakhir di bulan Maret, di akhir Maret setiap tahunnya. Namun, sebelum kita mengisi dan melaporkannya, kita itu harus juga bisa memahami perbedaan data unit keluarga atau DUK dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, perbedaannya itu apa? Kita akan pahami sama-sama sore hari ini, yang tentu saja bukan saya yang akan menjelaskan, tetapi akan dijelaskan langsung oleh dua narasumber saya dari DJP Denpasar Timur. Dan narasumber kita sore hari ini, saya menyapa dulu Bapak Putu Helix Sutresna. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore Bu Vina. Bapak jadi kecil suaranya pakai itu, Pak. Masa kecil? Kurang keras maksudnya. Kecil sih enggak Oh, ya. iya, iya, iya. Kurang keras. Dan narasumber kita satu lagi ada Ibu Windy Widiasuti. Beliau ini berdua adalah fungsional penyuluh pajak KPP Denpasar Timur. Selamat sore Bu Windy. Halo, selamat sore Ibu Vina. Apa kabar? Sehat, bahagia, template. Baik, kita nih akan ngomongin soal DUK vs PTKP ya, Pak Putu Helik dan Bu Windy. Jadi katanya sih konon ini sama, tapi serupa tapi nggak sama gitu ya. Nanti Betul. mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Ya, kenapa kita harus memperhatikan dua hal ini gitu ya. ya. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang webinar ini, saya hampir lupa nih menyampaikan, mohon untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Silakan untuk diklik linknya, diisi kalau memang mau mendapatkan materi dan sertifikat dari kami ya. Oke, Pak Putu Helik atau Bu Windy, siapa duluan nih yang akan Bu sharing? Windy, Bu Windy. Bu Ya, Windy. Iya, Bu Windy. Jadi Bu Windy nanti akan menyampaikan paparannya, materinya dulu, kemudian nanti bersama dengan Pak Putu Helik baru kita buka sharing Si tanya Q&A-nya ya. jawab. Iya. Oke, baik Bu Windy, baik. silahkan. Saya berikan kesempatan untuk Ibu. Oke, terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu ya. Sama perkenalan dulu sebelum kita lanjut ke materi. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Windy Widiastuti. Saya adalah salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Timur. Nah, oh ya, gimana? Saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Selanjutnya, mungkin kita langsung masuk ke materi aja. Materinya sebenarnya ini ringan karena tidak ada hitung-hitungannya juga. Tapi kita lebih ke memperdalam terkait dengan perbedaan apa sih DUK atau data unit keluarga dan juga PPKP. Karena kalau mungkin banyak orang tahu, apalagi kalau yang sering melihat SPT atau perhitungan pajak, itu yang lebih sering kita temui adalah si PTKP. Sedangkan DUK sendiri itu
masih agak awam atau ya belum terlalu familiar ya. Nah, di sini kita akan jelaskan atau kita sharing session juga terkait perbedaan TUK dan juga PTKP untuk orang pribadi. Karena ini mirip-mirip tapi beda gitu. Yang pertama untuk pengertian dari PTKP dulu, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Apa sih PTKP itu? Sebenarnya kenapa sih kalau kita mungkin langsung nyebutnya PTKP? PTKP itu apa sih? Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurang untuk penghasilan neto yang menghitung besarnya penghasilan kena pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Itu memang jadi pengurang ya kalau ketika kita perhitungan dari neto untuk menghitung untuk dapat pajak terutang itu dari neto dikurangi dengan PTKP dulu. Kemudian PTKP itu ditentukan menurut dengan status kawin dan juga jumlah tanggungan pada saat awal tahun atau awal bagian tahun pajak. Jadi perhitungannya dari awal misalnya PTKP status 2024 menikah. Jadi nanti di SPT tahun 2000 pada saat pelaporan SPT 2025 sudah statusnya menjadi kawin. Kemudian 2025 punya anak, nanti di 2026 menikah anak satu gitu ya, menghitungnya dari awal tahun pajaknya. Jadi tidak bisa dari tengah-tengah misalnya menikah bikin A1-nya di akhir tahun menyesuaikan yang di tengah tahun itu tidak bisa. Harus sabar dulu menunggu 1 tahun karena itu terhitungnya di awal tahun pajak atau bagian tahun pajak ya, awal bagian tahun pajak. Kemudian berapa sih PTKP per tahun sekarang? Karena PTKP itu beberapa kali dirubah. Terakhir itu 2014 kalau nggak salah, itu sudah ada di angka 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi yang single, itu untuk cewek atau cowok yang statusnya belum menikah. Kalau cewek memang kalau statusnya menikah pun kalau dia memilih terpisah, PTKP-nya tetap yang single ya, dianggap apa karena menanggung diri sendiri. Jadi PTKP-nya 54 juta. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau menikah itu 4.500.000. Biasanya yang menanggung adalah suami. Jadi nanti ada perbedaan nih di bukti potong, misalnya suami istri sama-sama bekerja dan punya NPWP sendiri-sendiri. Ini yang sering banyak bertanya, atau kenapa suami saya PTKP-nya 58.500 sementara saya 54 juta. Jadi kawin itu hanya diakui sekali dan diakui oleh suami saja. Istri dianggap menanggung sendiri sehingga PTKP-nya 54 juta. Tidak ada tanggungan kawin maupun anak. Kemudian ada lagi tambahan 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan maksimal 3 orang untuk setiap kepala keluarga, setiap keluarga. Jadi maksimal kalau dihitung PTKP-nya paling besar adalah 72 juta dengan kategori menikah, anak 3 atau tanggungan 3 gitu. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin kalau sudah pernah ngisi SPT, pasti sudah familiar di bagian halaman keempat itu saat mengisi SPT terdapat daftar susunan anggota keluarga, yang dimana kita harus menyebutkan nama-nama anggota keluarga sesuai dengan kartu keluarga. Dan tanggungan ini memiliki status sebagai keluarga sedarah semenda yang garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan wajib pajak sepenuhnya. Ini tertuang di Per 34 2010 STDD Per 30 2017. Nah, selanjutnya kita bahas juga nih. Ini juga banyak yang kita bertanya tuh kayak keluarga sedarah atau semenda itu bedanya seperti apa. Ini adalah contoh misalnya kalau keluarga sedarah dan semenda. Sedarah lurus itu dari atas ke bawah, orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu. Kalau sedarah ke samping berarti misalnya ke saudara kandung,
mau kakak adik, dia kan saudara kandung ya, dia bukan garis lurus, dia ke samping. Kemudian semenda lurus itu mertua, contohnya juga anak tiri, sedangkan semenda ke samping itu adalah saudara ipar. Nah, yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan atau seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Jadi kalau misalnya PTKP K3 menanggung misalnya anak atau orang tua, ya itu anak yang belum bekerja ya, yang masih sekolah di bawah 21 tahun, kemudian orang tua yang tidak ada penghasilan, tidak mempunyai penghasilan, misalnya pensiunan, dan tidak ada kegiatan usaha atau yang lain gitu. Kemudian saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan sepenuhnya tidak dapat diperhitungkan menjadi tambahan PTKP. Jadi PTKP itu hanya untuk yang garis lurus, yaitu bisa orang tua atau anak. Nah, ini adalah tabel PTKP yang sekarang digunakan untuk menghitung PPh terutang. Jadi PTKP-nya berdasarkan hari status wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak yang bersangkutan. Ada TK atau tidak kawin, status K itu kawin, kemudian KI itu kawin, istri, dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang setiap keluarga. Berarti kalau misalnya di paling umum mungkin K ya, K menikah anak 3 itu paling tinggi 72 juta. Sedangkan kalau statusnya KI dengan 3 orang tanggungan adalah 126 juta. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian DUK atau data unit keluarga. Kalau yang tadi PTKP, yang ini adalah DUK. Apa sih perbedaannya dengan PTKP? Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan definisi dari DUK sendiri, di mana DUK adalah satu kesatuan ekonomi, yaitu adalah keluarga. Di mana sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi ya. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Hal ini tertuang pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh. Namun, dalam beberapa hal tertentu yang kewajiban pajaknya bisa terpisah, misalnya karena suami istri memilih hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, atau menghendaki secara tertulis oleh suami istri tersebut melakukan perjanjian pisah harta atau penghasilan, dan apabila istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara sendiri. Konsekuensinya, apabila istri dalam kondisi di atas menjadi data unit keluarga tersendiri yang terpisah dengan suaminya. Meskipun suami dan istri memiliki DUK sendiri, suami istri tersebut tetap merupakan satu keluarga. Nah, kepala keluarga atau seluruh anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis yang dimaksud dengan pasal 8 Undang-Undang PPh merupakan suatu data unit keluarga. Dalam administrasi perpajakan saat ini, pembentukan atau pemutakhiran informasi DUK ini dilakukan secara online dan dapat diinput melalui menu profile, submenu data profil, dan memutakhirkan data anggota keluarga pada akun pajak GoID atau DJP online. Wajib pajak juga dapat melakukan pemutakhiran data keluarga secara manual ke KPP terdekat atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Nah, ini adalah skema penentuan PTKP dan juga DUK bagi wajib pajak orang pribadi yang dalam negeri ya, WNI. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam hal ini adalah kepala keluarga atau suami apabila NPWP-nya digabung dengan suami, misal istrinya kerja, maka status PTKP suaminya adalah KI dengan maksimal 3 tanggungan. Sementara di DUK suami, semua anggota keluarga pada kartu keluarga dia atau kartu keluarga inti suami
dan juga tanggungan pada kartu keluarga lain dalam hal sudah terpisah anggota keluarganya seperti orang tua, kan otomatis keluar ya biasanya kartu keluarga kecil dan keluarga orang tua terpisah, nah itu bisa ditanggung juga. Sedangkan apabila suami NPWP terpisah dengan NPWP-nya gabung dengan istri, tapi istri tidak bekerja, maka PTKP suami adalah K dengan 3 tanggungan, maksimal 3 tanggungan. Kemudian di DUK suami, semua anggota keluarga pada kartu keluarga dirinya dan tanggungan pada kartu keluarga lain sama. Perlakuannya sama dengan yang apabila istri bekerja. Kemudian ada skema kedua, yaitu suami yang NPWP-nya terpisah dengan istri. Apabila istri bekerja, maka status PTKP suami adalah K dengan maksimal 3 tanggungan. Kemudian DUK suami berisi semua anggota keluarga pada kartu keluarga inti dirinya, keluarga inti suami, dan tanggungan pada kartu keluarga lain. Misalnya ya orang tua, ya paling orang tua yang sudah terpisah kakaknya. Kemudian status apabila suami berbeda NPWP-nya dengan istri atau istri berbeda dengan suami, istrinya bekerja, maka status istrinya TK0. Jadi di PTKP statusnya adalah TK0, tidak menanggung kawin dan juga tidak menanggung tanggungan atau anak atau orang tua. Sedangkan di DUK istri hanya menanggung diri sendiri, tidak bisa menanggung keluarga yang lain. Kemudian skema terakhir, apabila memilih terpisah NPWP dengan suami, tapi posisi istri tidak bekerja, maka yang melakukan pelaporan di dalam hal tersebut adalah suami, dengan ketentuan kalau PTKP suami K3, maksimal 3 tanggungan, dan juga DUK suami adalah semua anggota keluarga pada keluarga intinya dan tanggungan pada keluarga lain. Jadi mirip dengan status sama ya dengan status NPWP suami dan istri bekerja. Nah, apa bedanya data keluarga yang masuk dalam PTKP dengan DUK? Data unit keluarga atau WNI berisi seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga, meski ada yang tidak masuk PTKP, dikurangi anggota keluarga dalam satu keluarga yang menjadi kepala keluarga dalam unit keluarga lain, ditambah anggota keluarga, beda kartu keluarga, tapi masuk PTKP. Gimana itu? Sepertinya agak panjang ya. Nanti kita bahas lebih detail dengan contoh biar lebih gampang. Yang pertama, contoh 1 adalah satu keluarga dengan 5 orang anak. Berarti di situ ada 7 anggota yang terdiri dari satu keluarga, berarti ada ibu, ayah, atau kepala keluarga istri, dan 5 orang anak. Jadi teknisnya, meski jumlah anak yang tertanggung PTKP hanya 3 orang, tetapi jika anak keempat dan anak kelima mendapatkan penghasilan dan dipotong atau dipungut PPh oleh pihak lain, maka penghasilan dan PPh yang dipotong akan dilaporkan di SPT tahunan kepala keluarga. Selanjutnya itu kan untuk penghitungan data unit keluarga, bukan penghitungan ya, informasi atau memasukkan data unit keluarga. Sedangkan kalau di PTKP perlakuannya 5 orang tersebut meliputi satu kepala keluarga itu sendiri, istri K, dan juga paling banyak 3 orang tanggungan. Anak. Dalam hal ini adalah 3 anak. Jadi 5 orang itu satu suami, istri, dan 3 orang anak. Contoh kedua, apabila contoh kedua, satu keluarga dengan 3 orang anak dan orang tua yang berbeda kakak. Kalau PTKP-nya, jika kedua orang tua tersebut masuk tanggungan sepenuhnya, terdiri dari 5 orang yang terdiri dari satu kepala keluarga itu sendiri atau suami, istri, dan 3 orang anak. Sama kayak yang tadi ya, ini untuk PTKP. Sedangkan di UK terdiri dari 7 orang, karena satu orang suami dan istri, satu orang suami, satu orang istri, 3 anak, dan 2 orang tua, karena menanggung orang tua dari beda kakak. Nah, ini adalah teknis cara pengisian tabel data unit kerja di aplikasi DJP Online. Untuk wajib pajak pria kawin, data unit kerja meliputi seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam
kartu keluarga yang bersangkutan atau wajib pajak tersebut termasuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya dan anggota keluarga sebagai satu kesatuan yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang BPH. Sesuai dengan data kependudukan Dukcapil dan data tanggungan sepenuhnya menurut kondisi sebenarnya. Namun berada pada kartu keluarga lain ya. Contohnya kayak tadi misalnya suami punya orang tua, suami kan sudah pecah kakak, sedangkan orang tua juga kakaknya sendiri itu bisa menjadi tanggungan kalau di DUK. Untuk wajib pajak wanita kawin yang berstatus PH atau pisah harta atau pemilih terpisah, data unit keluarga meliputi wajib pajak itu sendiri atau wanita kawin tersebut atau istri aja. Jadi tidak bisa menanggung atau tidak menanggung siapa-siapa. Kemudian untuk wajib pajak pria atau wanita yang belum kawin, kemudian memiliki NPWP sendiri, pengisian DUK-nya terdiri dari data wajib pajak itu sendiri dan tanggungan menurut kondisi sebenarnya, baik dalam kartu keluarga maupun berada pada kartu keluarga lain. Nah, kita contoh yang agak bisa dimasuk lebih gampang dipahami. Contoh pertama, keluarga Bapak Rahadianto memiliki anggota keluarga dan tanggungan sebagai berikut. Ada kartu keluarga 1 yang terdiri dari istri, Ibu Rahadianti, statusnya tidak bekerja. Yang kedua, anak pertama, Lukas, masih sekolah. Yang ketiga, anak kedua, Echo, masih sekolah juga. Dan ada kartu keluarga kedua, yaitu ayah mertuanya Pak Rahadianto, namanya Pak Erwan, statusnya adalah pensiunan, tadi tidak bekerja. Kemudian ada anggota kedua, yaitu adik ipar, Zalfa, statusnya masih sekolah. Maka status PTKP Bapak Rahadianto adalah K3, dengan tanggungannya adalah istri, Ibu Rahadianti, anak pertama, Lukas, yang sekolah, anak kedua, yang sekolah juga, dan juga ayah mertua. Ayah mertua masuk sebagai semenda, makanya masuk. Dari data unit keluarga Bapak Rahadianto meliputi semua anggota keluarga 1 dan tanggungan ayah mertua yang ada di kartu keluarga 2. Kemudian contoh kedua, misalnya Bapak Dwi memiliki anggota keluarga dan tanggungan istri, status tidak bekerja, anak pertama, statusnya bekerja, anak kedua, statusnya masih sekolah, anak ketiga, balita, dan juga ada kartu keluarga yang kedua, yaitu ayah mertuanya Pak Dwi, statusnya tidak bekerja, dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Dwi, kemudian ada adik iparnya, masih sekolah, maka yang ditanggung oleh Bapak Dwi adalah istri, anak yang masih sekolah, anak yang nomor 2 yang masih sekolah, anak nomor 3 yang masih balita, dan ayah mertua yang dalam hari ini tidak bekerja dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Dwi. Sementara untuk adik ipar itu tidak bisa masuk, dan juga anaknya yang pertama itu tidak bisa masuk ke tanggungan karena dia sudah bekerja. Contoh ketiga, keluarga Bapak Iksan memiliki di kartu keluarga 1 ada istri, bekerja dengan status bekerja dan memilih terpisah ya, punya NPWP sendiri. Anak pertama sudah bekerja juga, punya NPWP sendiri, anak kedua masih sekolah, kemudian adik kandung itu sudah bekerja, juga punya NPWP sendiri. Kemudian di kartu keluarga 2 ada ayah mertua dengan status tidak bekerja dan ditanggung oleh Bapak Ihsan, dan adik ipar dengan status masih sekolah. Maka tanggungan dari PTKP Pak Ihsan adalah yang tidak punya NPWP sendiri dan juga garis lurus, yaitu istri tetap ya, karena nanti istri statusnya menjadi TK0 karena dia tidak bisa menanggung kawin, jadi istri. Kemudian anak yang nomor 2 atau yang masih sekolah, anaknya yang masih sekolah, dan ayah mertua, itu keluarga lurus dan keluarga semenda, saudara dan semenda yang garis lurus. Yang ke samping untuk adik kandung itu tidak bisa ditanggung, dan juga adik ipar itu juga tidak bisa ditanggung. Data unit keluarga Bapak Ihsan meliputi diri sendiri dan tanggungan anak kedua yang tercantum dalam keluarga, serta tanggungan ayah mertua yang tercantum dalam kartu keluarga kedua. Ibu Rizky karena memilih terpisah menjadi kepala keluarga untuk DUK yang berbeda dengan suami, dengan status PTKP Ibu
Rizky atau istri dari Pak Ihsan adalah TKA 0 atau tidak kawin. Dan kemudian data unit keluarga Bu Rizky meliputi dirinya sendiri atau Ibu Rizky sendiri. Ini contoh terakhir nih, perbedaan PTKP dan DUK, contoh keempat. Apabila Bapak Ihsan memiliki anggota keluarga istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Jadi NPWP-nya cuma satu di NPWP suami, kemudian anak pertama sudah bekerja, punya NPWP sendiri, anak kedua masih sekolah, adik kandung yang juga sudah bekerja dan punya NPWP sendiri. Kemudian kartu keluarga kedua ada ayah mertua dengan statusnya tidak bekerja dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Ihsan, serta adik ipar yang statusnya masih sekolah. Di mana status PTKP Bapak Ihsan pada hal ini adalah KI dengan 2 tanggungan, yaitu istri, Ibu Rizky, anak kedua yang masih sekolah, dan ayah mertua yang tidak bekerja dan atau ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Ihsan. Begitu. Kesimpulannya, walaupun sama-sama melibatkan data anggota keluarga, konsep PTKP dan DUK berbeda. PTKP digunakan untuk sebagai pengurang penghasilan itu dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan DUK merupakan daftar anggota keluarga yang sebagai satu kesatuan ekonomi, di mana penghasilan atau kerugian seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan untuk penghitungan PPh. Kemudian yang terakhir, pemutakhiran DUK pada aplikasi DJP bisa dilakukan di aplikasi DJP online, bisa juga dilakukan ke KPP terdekat atau telepon ke Kering Pajak 1500 200 di dalam rangka implementasi kebijakan NIK sebagai NPWP atau pemutakhiran data kemarin ya. Berikut kami tampilkan tutorial cara pemutakhiran data profil. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol Ubah Profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik Ubah Profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan Ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda.
lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik Ubah Profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan Ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan Ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol Edit berlogo pensil pada tab Aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol Validasi. Klik Ubah Data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Nah, itu tadi adalah tutorial untuk melakukan update data keluarga. Dan juga sekaligus selesai untuk materinya pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan pengertian DUK dan juga PTKP. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Vina. Ya, baik. Terima kasih Bu Windy untuk pemaparannya. Sudah semakin jelas harusnya. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, kemudian boleh tuliskan di kolom chat juga bisa. Silakan kalau memang ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Pak Helik dulu ada yang mau disampaikan dulu Pak Helik? Ada tambahan mungkin? Geleng-geleng kepala. Belum ada. Belum ya. Oke, Tadi ada yang silakan. nanya tuh, ada yang nanya di chat. Oke, ada yang nanya di chat. Coba saya cek dulu. Oke, dari Bapak Igede Yuliarte Sariase. Ibu mau bertanya dong, jika kita sebagai pemotong PPh 21 wajib pajak badan jika terjadi kasus. Nah, yang pertama, karyawan statusnya sebagai istri pisah harta dan memiliki NPWP sendiri, kemudian istri menanggung suami yang tidak bekerja. Pada saat periode berjalan, suami mendapatkan pekerjaan dan tidak lagi ditanggung istri. Kemudian bagaimanakah status PTKP agar perusahaan tidak salah dalam menggolongkan statusnya? Itu pertanyaannya, Bu. Oke, langsung jawab aja ya. Ini siapa yang nanya? Pak Gede Yuliarta Sariasa. Saya jawab aja Bu Vina ya. Jadi ketika terjadi kasus seperti hal tersebut, yang pertama karyawan statusnya sebagai istri. Kalau sebagai istri harusnya dia PTKP-nya walaupun ini PTKP ya. Kalau walaupun wanita itu sudah menikah, harusnya PTKP-nya tetap TK 0. Nah, ketika terjadi
kasus istri menanggung suami yang tidak bekerja itu harus dikuatkan dengan surat pernyataan suami. Selain itu juga ada surat keterangan minimal dari kecamatan yang menyatakan memang benar apa istri pegawai tersebut sebagai yang berstatus istri itu menanggung suami. Minimal ada surat keterangan dari kecamatan. Ya, ya mungkin suaminya Ya, ada ada ya, bukti tidak bisa ini ya. pendukungnya yang di kecamatan itu bisa menerangkan bahwa suami tersebut tidak bekerja dengan alasan misalnya sakit atau ada keadaan lain gitu. Ya. Itu bisa. Nah, itu kan misalnya itu kejadian 1-2 itu kan di awal tahun ya. Nah, kemudian yang nomor 3 pada saat periode berjalan. Nah, penentuan ini penegasan di awal. Jadi penentuan PTKP itu adalah kejadian di awal tahun ataupun di awal bagian tahun pajak. Jadi ketika di periode berjalan, anggaplah ya di kasus 1-2 itu pegawai yang istri ini sudah secara formal sudah bisa memenuhi ada surat pernyataan suami, surat pernyataan surat keterangan dari kantor camat udah ada. Berarti kan PTKP-nya otomatis berubah dari TK0 ke K0 ya, K0 atau K1 misalnya. Nah, kemudian ketika masuk ke nomor 3, pada saat periode berjalan suami mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika di PTKP-nya tetap ya, PTKP-nya tetap nanti tetap ya PTKP di masa berjalan tetap sampai masa Desember, anggaplah tahun 2024, berarti masa Januari sampai Desember 2024 itu tetap dia PTKP-nya K0 atau K1. Jadi nanti di tahun depan Nanti mulai 2025 baru Januari. menyelesaikan. Dari Januari berarti kan sudah Ya, sudah 2025 tidak menyelesaikan. K lagi istri, sudah menjadi TK. Udah TK0. Gitu. Per awal tahun. Sorry. Sudah terjawab ya Pak Gede ya. Masih ke mute ternyata tadi. Oke. Ada lagi di pertanyaan dari Gustut. Selamat siang. Bertanya jika istri WNI bekerja dan suami WNA, wajib pajaknya luar negeri, di kakak suami masuk jadi anggota keluarga dan punya anak 3. Bagaimana perhitungan pajak istri? Kemudian itu dulu kali ya. Satu dulu. Ya, satu dulu. Jika istri WNI dan suami WNA. Nah, pertanyaannya saya tanya balik nih yang kepada siapa nih? Suami WNA-nya itu punya NPWP nggak? WNA itu kan bisa memiliki NPWP. Tidak, Pak. Dia melakukan kewajiban di negaranya sendiri, Pak. Berarti nggak punya NPWP ya. Berarti Iya, bukan nggak punya wajib dia. pajak, bukan SPDN ya, dia pajak dalam negeri. Nggak punya. Bagaimana perhitungan? Iya, saya mau tanya bagaimana perhitungan. Sebab di KTP keluarga dia kan jadi kepala keluarga status istrinya, Pak. Nah, benar. Ini sama seperti yang tadi ya, di 1-2 itu harus ada surat keterangan dari kecamatan juga, Pak Gustaf. Kalau tidak ada, berarti tetap dia statusnya sebagai Iya. TK0 ya. Tetap TK0. Walaupun dia di status ininya sebagai kepala keluarga ya. Betul. Karena kan beda seperti tadi. Ini bedanya mengapa ini DUK itu kan Ya. istilah asingnya itu family tax unit ya. Jadi inilah family tax unit, bedanya dengan PTKP ya di sini. Oh, oke. Berarti sudah ya. Sudah mulai jelas bagi saya, sebab ada beberapa teman saya juga statusnya seperti itu kan, mereka menikah sama WNA, jadi secara legal, secara imigrasi sama pajak kadang-kadang agak susah membedakan. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, masih. Ya, ada satu pertanyaan lagi dari
Yasmin, ini Bapak atau Ibu ya. Izin bertanya, jika ada satu karyawan perempuan yang baru mempunyai anak namun tidak mendaftarkan pernikahannya, status PTKP-nya TK0 atau K1? Nah, oke. Kembali lagi penegasan di awal untuk pegawai perempuan, walaupun dia menikah, seharusnya PTKP-nya TK0. Mau punya anak berapa, mau udah nikah atau belum, tetap TK0. Kecuali ada kasus-kasus seperti yang tadi di nomor 1, 2, 3 tadi. Ya, suami tidak bisa bekerja atau suami WNA kayak gitu-gitu. Dan itu pun harus ada surat keterangan dari minimal dari kecamatan. Jadi jawabannya adalah PTKP-nya TK0. Oke, sudah cukup Ada yang kayaknya ini, Bu. jawabannya. Ada yang Oh, masih raise hand ada kayaknya. lagi. Ada yang raise hand, Bu. Ada yang resen. Oh ya, dari Claudia Sudibyo, silakan. Hidupkan videonya, Mbak. Iya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya mau izin bertanya, Pak, mengenai kewajiban ber-NPWP. Apakah kita yang memiliki penghasilan masih di bawah 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan itu diwajibkan untuk memiliki NPWP? Kalaupun tidak diwajibkan, apakah kita boleh untuk mendaftarkan NPWP tersebut dan di formulir berapa untuk para penghasilan yang di bawah PTKP tersebut begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau pengertian dari subjek pajak kan adalah WNI yang punya penghasilan, dia bisa mempunyai NPWP. Kemudian kalau memilih mempunyai NPWP mau buat NPWP dengan penghasilan di bawah PTKP, yang membedakan itu nanti di formnya. Apakah kalau di bawah PTKP itu otomatis penghasilannya di bawah 60 juta. Jadi nanti form SPT-nya menggunakan yang SS. Sedangkan apabila yang di atas PTKP, dia nanti pakai form yang S. Itu untuk pegawai. Kalau misalnya freelance atau usahawan, itu formnya sama, namanya 1770. 1770 kita sering sebutnya. Berapapun penghasilannya di tahun tersebut atau omsetnya tahun tersebut kalau usahawan, begitu ya. Jadi yang membedakan status dari pekerjaannya dulu, pegawai atau bukan pegawai. Kalau misalnya pegawai tapi juga ada usaha, berarti masuknya 1770. Itu sih yang membedakan kalau punya NPWP itu dari gaji itu ya. Gitu. Ya, Ya. makasih Bu. Sama ada satu lagi, saya mau nanya mengenai EVIN. EVIN itu kan didapat kalau kita mendaftarkan NPWP. Nah, EVIN itu sebenarnya bisa kita dapat tanpa harus ke KPP nggak sih, Pak? Bu? Kalau dulu memang bisa, karena dulu kan COVID ya. Sama sekarang itu kahar COVID-nya sudah dicabut. Jadi kalau untuk orang pribadi harus ke KPP, itu tidak bisa diwakilkan, tapi bisa di KPP mana aja terdekat. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar. Cuman kalau badan harus ke KPP terdaftar. Dan kalaupun direktur atau penanggung jawab berhalangan hadir, itu hanya bisa digantikan oleh yang berwenang, yaitu punya surat kuasa khusus yang punya brevet API gitu, penandatangan di permohonannya dan pengajuannya. Oh, mungkin penambahan Berarti juga sampai untuk ya. EPIN itu ya, aktivasi EPIN orang pribadi bisa lewat link pajak. Ya, itu Link sudah pajak bisa. nanti ada metode Coro ya. Poro, Poro, ya, Poro. Poro. Metode Coro. Metode Poro. Jadi nanti lewat telepon ke link pajak. Jadi petugas link pajaknya akan memvalidasi lagi data-data pribadi. Oke. Ya. Oke, terima kasih.
Sudah cukup ya, Claudia, untuk pertanyaannya. Berikutnya di kolom chat dari Utami, Ibu Utami. Apabila dalam satu kakak ada orang tua dan satu anak, orang tua statusnya satu tidak bekerja dan satu pensiunan tapi punya NPWP. Anaknya tidak kawin, bekerja dan punya NPWP. Apakah anak bisa mendapatkan status TK2 karena menanggung orang tua? Terima kasih. Dalam satu kakak ada orang tua dan satu anak. Oh. Orang tua statusnya satu tidak bekerja dan satu pensiunan tapi punya NPWP. Anaknya tidak kawin bekerja. Nah, kalau pensiunan itu dia udah ini nggak bisa nih. Anak-anak mendapatkan anak pertanyaannya apakah anak bisa mendapatkan status TK2? Kalau saya tidak bisa jawab. Karena itu orang tua kan statusnya pensiunan. Nah, ketika pensiunan dan dulu sudah mempunyai NPWP, itu status NPWP-nya udah ada statusnya orang tuanya kalau pensiunan itu. Sudah ada kanol lah, kanol statusnya kanol nanti ininya. Apa untuk pensiunan itu orang tuanya punya PTKP tersendiri, kalau anaknya tetap TK0. Anak TK0 kalau orang tuanya K0 karena pensiunan. Pensiunan udah delivery by Taspen atau kalau pensiunan ini ya, kalau pensiunan PNS. Saya nggak tahu nih pensiunan apa nih, swasta atau apa. Tapi punya NPWP. Kalau pensiunan punya NPWP biasanya pensiunan PNS, TNI, Polri itu ada. Udah ada Orangnya di situ. ya sudah ada ininya. Sudah ada tanggungannya. Jadi gaji pensiunnya itu udah termasuk apa tunjangan. Mm-mm. Oke. Itu ya. Kemudian yang berikutnya masih dari Pak Gede, izin bertanya lagi, jika ada WNA yang punya NPWP dan memiliki penghasilan worldwide, SPT tahunan yang dikenakan pajak, apakah hanya penghasilan yang ada di Indonesia saja? Nah, ini kalau apa WNA yang punya NPWP itu dipastikan dulu penghasilan kan di sana di SPT tahunan ada kolom penghasilan dari luar negeri ya. Jadi ketika WNA punya NPWP itu sudah disamakan dengan menjadi subjek pajak dalam negeri. Perlakuannya pun sama. Jadi ketika mempunyai penghasilan di luar Indonesia itu harusnya tetap dilaporkan. Cuma misalnya mungkin di luar Sudah. penghasilan yang di luar itu sudah dipotong Sudah ya, dipotong. sudah dipotong itu Oh. harus dibuktikan dengan bukti potong Ya, dari dari pemberi kerja yang dari negara luar. asal. Itu aja sih. Kalau penghasilan dari Indonesia ya pasti dilaporkan. Oke, dari Ibu Cherry satu lagi, jika seorang perempuan sudah bercerai dan memiliki NPWP dengan satu tanggungan anak, anak ditanggung istri, apakah status PTKP perempuan tersebut? Kembali lagi Bu, kalau yang perempuan ini memang istimewa. Jadi statusnya tetap ini, tetap apa? PK0 ya, tetap PK0. Harus ada bukti pendukung sih kalau memang mau menanggung ada anak yang ditanggung oleh istri itu ya harus ada bukti pendukungnya. Iya, Kalau harus ada bukti pendukung apa kalau seperti yang tadi saya bilang, surat keterangan minimal dari TK1, kecamatan. iya. Kalau menanggung satu anak kan statusnya TK1 ya. TK1. Tidak kawin dengan satu tanggungan itu bisa, tapi dibuktikan dengan bukti pendukung itu tadi kalau memang anaknya ditanggung oleh istri karena ya kalau di umumnya ditanggung suami itu tadi Iya. karena satu kesatuan yang awalnya gitu. Jadi kalau mau ditanggung istri bisa, tapi pakai bukti pendukung. Benar. Dan Jadi disampaikan ke pemberi kerja. Gitu. benar. Jadi begitu kalau mau apa status PTKP-nya jadi TK1 harus ada surat keterangan minimal dari kecamatan. Oke, ada lagi nih dari Gustut. WNA laki-laki Kitas punya NPWP, status menikah, namun keluarganya di luar negeri. Apakah statusnya bisa diakui di perhitungan di Indonesia?
SMA laki-laki kita satu terus menikah Berarti keluarganya ada WNA laki-laki yang keluarga yang di luar negeri itu udah bekerja WNI, atau gimana? WNA juga kan? Misalnya dia masih anak-anak, Pak. Masih dalam tanggungan lah bilang. Di bawah umur 21. Berarti semuanya WNA ya? Anaknya Ah, iya, dia kan menikah misalnya dia warga negara Australia misal. Tapi yang Tapi udah punya suaminya aja dia di sini bekerja. udah punya KITAS dan punya NPWP. Sedangkan Jadi keluarga nggak punya istri dan kakak. anaknya masih di luar. Bagaimana tuh, Pak? Nggak ada kakak kan? Di Apakah ada WNA, pembuktian yang harus di... WNA-nya nggak punya kakak kan berarti ya? Cuman kita satu aja kan, kita atas nama dirinya gitu kan? Iya itu, Bu. Iya, benar ya. Apakah saya dari segi keimigrasian saya juga kurang tahu itu masalahnya. Sebab eh, eh, di KITAS itu apakah bisa mencakup keluarganya apa enggak? Saya juga nggak tahu itu, Pak. Yang saya Soalnya tahu kalau dia kita punya akte pernikahan, statusnya resmi kembali menikah dan punya anak di luar negeri, cuma ah, dia bekerjanya di sini sendiri. kakaknya gimana Pak? Karena Nah, biasanya kan nyambung ada di kakak gimana? Kakak menurut Dukcapil Indonesia gimana? nggak ada, Pak, nggak ada ah, kakak, dia cuma punya kita saja kita sama izin sama. kerja. Berarti Kalau nggak kita bisa, kan cuma satu orang, nggak bisa. satu orang kita tuh Tetap nggak nggak bisa. ada keluarga. Kecuali keluarganya ke sini semuanya punya kitas itu ya berarti ya. Iya, nggak bisa ditanggung, nggak bisa itu. Oh. Walaupun pure mungkin dia sendiri yang bekerja, soal anak dari sini juga nggak bekerja di luar gimana. Itu juga Iya. Jadi nggak tahu ya. penghasilannya dari Indonesia aja. Iya, Oh, Nggak bisa sih Pak. berarti tetap ke Tekan Mall berarti dia. TK0 ya. Oke. Karena apa? Kita harus jadi apa tanggungan itu yang ditanggung itu pun harus ini Dari Indonesia. jadi subjek ya harus di Indonesia juga harus jadi subjek pajak. Maksudnya harus jadi PNI ya tuh udah penduduk Indonesia harus jadi penduduk Indonesia. Ya, walaupun sementara ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tuh Bu. ada Bu. Bu Rini Asih. Mana ini saya nggak Saya aja kelihatan baca di ya, saya aja sini. yang bacakan. Langsung. Belum masuk Selamat, di saya. selamat siang, izin bertanya jika ada karyawan perempuan memiliki 2 anak dengan suami yang sudah meninggal. Oh. Bolehkah dirubah dari TK0 menjadi TK2 dengan bukti surat kematian dan dukcapil? Ya, terima kasih. Boleh, boleh jawabannya. Tapi di penentuan perubahan PTKP-nya di awal tahun ya, di awal tahun. Bisa Jadi bisa dirubah tapi di awal tahun Bisa, gitu ya, ya, Pak. di awal disampaikan tahun. ke Ya. pemberi kerja juga. Dan jangan ya itu ngitungnya nanti dari awal tahun berikutnya. Ya, awal tahun berikutnya. Oke, Ibu Rini Asih sudah terjawab ya. Baik, adakah lagi? Ada yang resen? Tidak? Tidak. Di chat juga sudah tidak ada. Oke, baik. Untuk itu kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu Windy dan Pak Putu Helik, silahkan. Pas nggak ada. Nanti kalau ada case mungkin Apa ya? langsung ke KPP aja Bu. Ya. Kalau ada case langsung ke KPP. Tapi kalau mau belajar lebih detail, silahkan datang ke aku, Bang. Ah Nah, ya. benar. Saya baru mau. Kalau mau belajar paper A, paper B ke Iya. aku Bang. Ke aku, Bang, supaya apa namanya punya dasaran yang kuat gitu Iya, ya. betul. Oke, baik ke Bapak Ibu, Pak Putu Helik, Ibu Windy, terima kasih banyak untuk sharingnya sore hari ini. Saya yakin ada banyak hal yang bisa didapat oleh peserta webinar kita kali ini. Dan sekali lagi kalau memang perlu pertanyaan detail bisa langsung datang ke KPP Pratama di mana saja. Atau kalau mau belajar lebih detail lagi ya sudah pasti datangnya ke kampus aku Bang ya. Kita punya program Brevet A dan Brevet B. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini, Bu Windy, Pak Putu Helik. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat selalu dan Terima jangan kasih segan-segan semua. kalau kita ganggu-ganggu terus.
Iya, sama. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa buka kamera dulu kita foto. Saya selalu lupa deh kalau mau foto. Di bagian terakhir Mohon, dari mohon pertemuan maaf nggak kita. bisa Mbak. Fotonya nggak bisa. Caranya. Saya nggak ada kameranya. Oh Kameranya nggak gitu. ada nih Mbak, maaf. Oke, fisik. Ya, nggak apa-apa. Yang bisa silakan di open cam. Kita foto bersama dulu. Ada berapa slide kah untuk hari ini? Oke. Ya, kita mulai saja ya. Di slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ada berapa slide sih ini? 1, 2, 3. Slide ketiga ada? 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Ada? Oke. Sudah sepertinya ya. Sudah semuanya ya. Oke, baik. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu, mohon mengisi kuesioner yang ada di kolom chat untuk perbaikan kita dan materi apa mungkin yang ingin disampaikan berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya Ibu Windy, Pak Putu Helik. Ya, Sampai sama-sama, Bu. jumpa di Terima kasih. lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Sore. Bu. Selamat Selamat sore. sore semua.